peserta dan teman-teman kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi 5 dengan topik tantangan etika dan regulasi informasi digital. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Yang pertama, pendahuluan. Farmasi digital adalah penerapan teknologi digital dalam pelayanan kefarmasian seperti telefarmasi, e-resept, AI, big data, dan Internet of Medical Things. Teknologi ini bermanfaat untuk meningkatkan akses obat, efisiensi layanan, monitoring pasien, dan keamanan data. Namun di balik peluang tersebut muncul tantangan besar terutama dalam aspek etika dan regulasi. Selanjutnya, tantangan etika dari privasi dan kerahasiaan pasien. Yang pertama, data kesehatan adalah data sensitif. Yang kedua, risiko kebocoran data dan akses ilegal sangat tinggi, apalagi dengan sistem cloud dan pihak ketiga. Yang kedua, ada tantangan etika, yaitu persetujuan pasien dan informasi konsen, yang dimana pasien seringkali tidak memahami persyaratan yang panjang dalam terms dan condition. Yang kedua, ada risiko penggunaan data tanpa sepengetahuan penuh pasien. Yang berikut tantangan etika keadilan akses. Yang ketiga itu digital divide, itu dalam masyarakat pedesaan atau lansia memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi. Yang kedua itu menimbulkan ketidaksetaraan layanan. Baik, yang berikutnya yang keempat, akurasi dan validitas informasi. Potensi misinformasi terkait obat, terutama jika bersumber dari platform digital yang tidak terverifikasi. Algoritma AI bisa bias jika data yang digunakan tidak representatif. Tanggung jawab profesional, apoteker tetap memiliki tanggung jawab etis dan hukum walaupun menggunakan sistem digital. Yang berikut tantangan regulasi. Penjagaan skala global. Yang pertama, regulasi berbeda antar negara, memiliki layanan lintas batas, perlindungan data. Yang pertama, Indonesia memiliki UU dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP 2022. Yang kedua, tantangan. Bagaimana implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum dilakukan. Selanjutnya, tantangan regulasi. Yang pertama, resep elektronik harus valid, sah, menggunakan tanda tangan elektronik, dan kompatibel dengan sistem nasional, lisensi dan akreditasi. Yang kedua, apoteker telefarmasi tetap harus memiliki lisensi resmi. Yang ketiga, masalah muncul jika apoteker melayani pasien di luar wilayah izin praktiknya. Tantangan regulasi yang berikutnya itu penguasaan obat online. Yang pertama itu penjualan obat ilegal marak di marketplace. Yang kedua itu BPOM menghadapi tantangan dalam mengawasi distribusi obat melalui platform digital. Selanjutnya, elemen dasar keamanan digital yang patut diketahui. Yang pertama itu batasan yang kuat, di mana gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Yang kedua itu verifikasi dua langkah, menambah lapisan pengamanan saat masuk ke akun. Yang ketiga itu jangan asal klik tautan. Waspadai tautan yang mencurigakan yang bisa mencuri data. Yang keempat itu jangan membuka informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor identitas, atau kata sandi. Itu sama. Yang berikut perbedaan penggunaan aman dan penggunaan ceroboh. Yang pertama, aspek kata sandi, penggunaan aman unik dan rumit, penggunaan ceroboh sama untuk semua akun. Yang berikut verifikasi, mengaktifkan fitur keamanan tambahan, penggunaan ceroboh tidak menggunakan pengamanan tambahan. Yang berikut perilaku online, penggunaan aman, hati-hati saat mengunggah konten, penggunaan ceroboh mengunggah tanpa pertimbangan. Yang berikut privasi, penggunaan aman menyembunyikan data sensitif, penggunaan ceroboh membuka data pribadi ke publik. Yang terakhir, sikap sopan dan menghormati, penggunaan ceroboh kasar dan cenderung merugikan. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama ada kebocoran data BPJS pada tahun 2021, yang dimana menunjukkan lemahnya perlindungan data kesehatan di Indonesia. Yang kedua ada telefarmasi di pedesaan dapat meningkatkan akses, tetapi terkendali infrastruktur internet. Dan yang ketiga ada obat palsu di marketplace, sulit diawasi dan rawan menyesatkan konsumen. Baik, untuk kesimpulannya, farmasi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan. Namun ada tantangan serius dalam aspek etika seperti privasi,
keadilan, akurasi, dan tanggung jawab, serta regulasi, yaitu pelindungan data, legalitas resep, pengawasan obat online. Solusinya adalah melalui regulasi yang kuat, profesionalisme apoteker, serta penggunaan teknologi yang aman dan transparan. Dengan demikian, transformasi farmasi digital dapat berjalan secara etis, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.